Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin share, kepada Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di sini sudah lahir baru, benar? Sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin? Amin? Oke. Nah Bapak Ibu, ternyata setelah kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita jangan berhenti sampai di situ. Saya juga percaya bahwa Tuhan tidak berhenti dengan kita sampai cuman kita lahir baru. Cuman kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Jadi ternyata Tuhan ingin terus bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai hidup percaya kita kepada Tuhan Yesus berhenti atau mandek, ya. Tapi kita mau terus melangkah. Nah Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu, kita mau buka di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang terkenal dan saya percaya Bapak Ibu mungkin rata-rata sudah mengerti ayat ini ya. Ini ayat yang powerful, ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, pada waktu kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, kenapa? Karena pada waktu kita terima Tuhan Yesus, dikatakan kita lahir baru, benar? Tapi masalahnya manusia lama kita loh, manusia berdosa kita dengan segala macam sifat-sifat, karakter-karakter yang jelek, itu masih menempel dalam hidup kita. Ya, jadi karakter, sifat, kebiasaan, ya tabiat-tabiat kita yang jelek itu masih menempel di dalam hidup kita yang sudah lahir baru. Dan Bapak Ibu, kalau sifat, tabiat, karakter kita yang lama ini masih menempel, menguasai hidup kita, akibatnya apa? Akibatnya roh Allah yang ada di dalam kita, Roh Kudus, roh kita yang baru, manusia baru kita, nggak bisa termanifestasi di dalam kehidupan kita, nggak bisa muncul di dalam kehidupan kita. Makanya kalau Bapak Ibu ngelihat orang, saya baru lahir baru terima Tuhan Yesus, tapi Bapak Ibu amatin ya tingkah lakunya, lebih-lebih Bapak Ibu misalnya tinggal satu rumah atau sering bergaul, Bapak Ibu akan melihat lo bilang lahir baru, tapi lo kelihatannya nggak beda gitu, ya bro, kelihatannya kamu lahir baru, sis kamu kelihatannya lahir baru, tapi tingkah laku kamu kok sama ya, nggak berubah gitu. Cuman kelihatannya ada sukacita saja. Tapi kalau kita perhatikan karakter, sifat, tingkah lakunya, tabiatnya hampir tidak berbeda. Nah, ini yang dikatakan Bapak Ibu di dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan mau, ya enggak, agar Roh Kudus, agar roh yang baru yang diberikan kepada kita itu termanifestasi. Ya, makanya dia akan berusaha, Tuhan akan berusaha dengan caranya Tuhan, perhatikan, dengan caranya Tuhan, dia akan bekerja di dalam hidup kita untuk menyingkirkan, membuang dari hidup kita semua sifat-sifat, karakter, tabiat yang lama yang masih menempel dalam hidup kita. Misalnya nih, kita dulu temperamennya galaknya luar biasa. Ya, tersinggung dikit marah, gampang sakit hati. Pada waktu dia lahir baru, pada waktu mungkin bulan-bulan pertama kasih Tuhan menguasai hidup dia, dia masih bisa, ya, masih kemuliaan Tuhan baru meresap dalam hidupnya, mungkin masih bertahan. Tapi suatu saat, kalau Tuhan nggak bekerja membereskan hidupnya, pasti akan keluar, meledak di dalam situasi-situasi tertentu, keadaan tertentu, meledak, buas. Ya, tinggal Bapak Ibu melihat,
Misalnya nih suami istri nih ceritanya kan, "Loh, kamu kok ternyata nggak berbeda, ya ngomongnya udah lahir baru, tapi masih begitu, masih begini, saudara, anak kayak gitu." Nah, ini yang dikerjakan di dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, jangan heran kalau Tuhan itu membawa kita. Dia akan bawa kita di dalam setiap situasi, keadaan, lingkungan, mungkin teman-teman, ya orang-orang yang sepertinya kok ya menyebalkan buat kita. Ya, mungkin tiba-tiba Bapak Ibu dibawa ke dalam suatu lingkungan, teman-teman misalnya ya, atau keadaan yang membuat Bapak Ibu merasa kok aku dibawa dalam seperti ini. Teman-temanku kok menjengkelkan. Ya teman-teman aku kok membuat aku marah. Teman-temanku kok membuat aku kok berpikiran macam-macam. Bapak Ibu, itu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Tuhan ingin, ya, Tuhan ingin agar kita sekali lagi roh yang baru yang Tuhan berikan kepada kita itu termanifestasi, sehingga setiap orang yang menjamah bertemu ya dengan kita, ya, dia akan melihat, aku melihat ada yang lain dalam hidup kamu, ya, aku melihat ada perubahan dalam hidup kamu. Nah, itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini gak bisa kalau kita kerjakan dengan kemampuan kita sendiri. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu, ya, aku sudah lahir baru. Jadi kalau sekarang aku mau marah-marah, biasanya kan marah, aku rem, aku tahan. Bapak Ibu, kalau kita mencoba mengubah hidup kita, yang kita katakan sudah lahir baru mesti berubah. Kalau kita merubah dengan kekuatan kita, Bapak Ibu percaya itu hanya berlaku sebentar, hanya tahan sebentar. Ya karena apa? Karena kita cuma nahan, cuma dipoles aja penampilan luarnya. Tapi begitu ada masalah, ada keadaan, nah keluarlah siapa kita sebenarnya. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalam hidup kita, Dia akan ubah di dalam kita karakter-karakter kita, sifat-sifat kita yang jelek. Tuhan akan ubah dengan cara apa? Dia membawa kita di dalam situasi-situasi, keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Dengan tujuan apa? Supaya yang lama ini dikikis, dibuang, dan yang baru, karakter Kristus itu masuk menjadi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti gak maksud saya? Nangkep gak? Siapa yang nangkep? Siapa yang ngerti? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kita ini diciptakan untuk menjadi sempurna, sama seperti Kristus. Jadi kita bukan cuma lahir baru terima Yesus masuk surga, enggak. Tuhan bilang aku membuat kamu sempurna sama seperti Kristus. Bapak ingin, Tuhan ingin karakternya itu menjadi karakter kita. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Karakter Kristus menjadi karakter kita. Tabiat Kristus, belas kasihannya, kemurahannya, kasihnya itu terpancar melalui hidup kita. Masalahnya sekali lagi Bapak Ibu, untuk membuat itu tertanam dalam diri kita, ya, Bapak surga Tuhan Yesus akan pakai gini, Allah akan pakai gini. Dia akan mengizinkan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang tidak mengenakan terjadi atas hidup kita, ya, terjadi atas hidup kita. Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan izinkan, ya, kita apalagi Bapak Ibu menghadapi sakit penyakit, ya, Tuhan izinkan terjadi, ya, dengan tujuan apa? Ada tujuan-tujuan ilahi. Nah, sekarang Bapak Ibu masalahnya bagaimana reaksi kita, tanggapan kita pada waktu kita menghadapi seperti hal itu. Dan segini Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu baca di sini dikatakan ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Baik yang baik maupun tidak baik. Semua Tuhan akan bekerja. Makanya kadang-kadang kalau kita bilang, oh dari Tuhan, biasanya ada yang baik terus kok. Tuhan tidak mau yang jahat. Terus bentar ya.
Tuhan tidak memberikan yang jahat, Tuhan biasanya memberikan yang baik. Sakit penyakit bukan dari Tuhan kok. Kekurangan uang, kemiskinan bukan dari uang. Benar, Tuhan tidak memberikan itu, tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam hidup kita. Dengan tujuan sekali lagi, agar Dia mengikis manusia lama kita dan membangun manusia baru di dalam kehidupan kita. Karakter yang baru di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya Bapak Ibu ya, ketemu dengan keadaan, situasi orang-orang yang menyebalkan ya. Orang yang menyebalkan, jangan cepat-cepat kita marah-marah ya. Jangan cepat-cepat kita sewot. Atau keadaan ya, mungkin kita mengalami pergumulan, sakit penyakit, mengalami pergumulan keuangan, banyak hal, kita difitnah ya, mungkin kita dianiaya atau macam apapun juga. Percaya Bapak Ibu, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi milik Tuhan, dikatakan Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk kita dengan tujuan apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikannya apa? Agar kita menjadi serupa dengan Kristus, agar karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang bisa mengerjakan hal ini ya, yang bisa bekerja mengubah manusia lama kita, manusia tabiat lama kita, itu hanya Tuhan, hanya Roh Kudus. Jangan kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, akhirnya frustasi ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca, saya merenungkan ya, di sini dikatakan segala sesuatu. Jadi Tuhan mengizinkan yang jelek terjadi atas hidup kita. Bisa saja. Kalau kita baca cerita Ayub, Bapak Ibu pernah baca cerita Ayub? Ya, yuk kita ajak deh Bapak Ibu. Cerita Ayub. Kita buka dari Ayub, dari kitab Ayub. Ayub pasal 1. Bapak Ibu, Ayub pasal 1. Bapak Ibu, Tuhan itu tetap pegang kendali sepenuhnya, ya. Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Tidak ada peristiwa kejadian apapun juga yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau sampai terjadi ya, sampai terjadi Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud ilahi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan peristiwa di dalam kitab Ayub. Kita buka di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 1. Saya nggak baca, kita nggak baca semua ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Ceritanya ini dialog antara iblis dengan Tuhan. Di ayat 9-nya ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nah, di dalam ayat 10 dikatakan begini, iblis ngomong begini ke Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkan tanganmu, maksudnya tarik dong perlindungan kamu, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang silakan, kasarnya aku tarik perlindungan, gitu ceritanya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, tidak ada peristiwa apapun ya yang jelek ya sebetulnya terjadi atas kita. Ini menurut saya kitab Ayub ini membongkar rahasia. Ya, membongkar rahasia bagaimana sebetulnya perlindungan Tuhan itu atas kita. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang jelek terjadi atas hidup kita. Ya, kalau kita kadang-kadang, wah, banyak orang pandangan mungkin, wah kok Tuhan izinkan terjadi? Tuhan izinkan terjadi karena ada maksud ilahi. Makanya dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan buat kita. Walaupun gak enak, tapi akhirnya kalau kita bertahan, nanti kita bertahannya bagaimana Bapak Ibu? Nanti kita sama-sama belajar ya. Kalau kita tetap setia, itu akan diubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Dan Bapak Ibu lihat, kalau Tuhan nggak cabut perlindungan atas Ayub, iblis nggak bisa nyentuh. Setan nggak bakal bisa menyentuh. Ya.
Tuhan izinkan, oke, aku angkat pelindunganku atas Ayub. Silakan, kalau engkau mau cobain. Tapi sekali lagi, ya, makanya kalau kita dengar peristiwa-peristiwa itu seperti apa? Peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Yang gak enak itu bisa gitu. Sakit penyakit pun sama. Selama Tuhan bilang gak bisa, tetap orang ini, anakku ini gak boleh kena sakit misalnya. Tidak akan kena sakit Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan punya maksud tertentu untuk membuang karakter lama, manusia lama kita, dan menanamkan manusia baru, karakter baru dalam hidup kita, Dia izinkan terjadi. Ya, Dia bisa saja izinkan terjadi. Tapi ya, seharus seizin Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu seizin Tuhan, kalau seizin Tuhan berarti tetap dalam pengawasan kendali Tuhan. Berarti Bapak Ibu ya. Ya, ini cerita tentang Ayub kalau kita baca. Jadi apa hasilnya? Apa hasilnya Tuhan izinkan terjadi? Nanti Bapak Ibu baca dah. Ya, Fatma pernah bagikan di sini tentang Ayub. Yang akhirnya terjadi adalah selama ini Ayub kenal Tuhan tuh kata orang. Ya, kata orang, dengar kata orang loh. Ya, kalau kita sekarang kenal Tuhan dari mana? Kari pendeta, dari YouTube misalnya gitu loh Bapak. Terus dari apa lagi? Dari buku. Tapi apa kamu kenal pribadi? Pernah bertemu dengan Tuhan? Pernah kenal Tuhan mewahyukan sesuatu, mewahyukan dirinya kepadamu? Kita akan jawab, enggak, belum pernah. Nah, Ayub mengalami seperti itu. Dia selama ini kenal, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Selama ini aku kenal engkau kata orang. Ya, kalau kita sekarang kata media sosial, gitu ceritanya gitu ya. Tapi pernah kamu bertemu dengan Tuhan? Tuhan menyatakan diri sama kamu, mewahyukan sesuatu pada kamu? Belum. Nah, Tuhan bawa Ayub, sehingga Ayub mengalami, sekarang aku kenal engkau. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan, sehingga Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngadapin masalah pergumulan, ya, jangan kita marah-marah, kita kecewa, kita patah semangat. Tanya Tuhan, tanya Tuhan. Di sini dikatakan, ya enggak? Oh, coba di Roma 8 ayat 28 tolong ditampilkan lagi. Roma 8 ayat 28. Nah, iya enggak? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, agar kita, kebaikannya apa? Agar kita mendapat bagian dalam kemuliaannya. Bapak Ibu ngerti nggak? Agar kita mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan ya kita menghadapi masalah pergumulan apapun juga yang menyakitkan hati kita. Mungkin anak kita menyakitkan hati kita, suami, istri, keluarga, dan macam-macam. Bapak, kita berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur kalau engkau mengizinkan peristiwa ini terjadi di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, ada maksudmu Tuhan. Kau izinkan ini terjadi atas hidupku. Buat aku mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ajar aku untuk tetap setia memegang engkau di dalam hidupku. Bapak, Ibu, kalau kita nggak bersungut-sungut, ya, kita akan makin lama makin mengerti apa Bapak Ibu, ya. Ini gini Bapak Ibu ya, dibilang segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita menghadapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita bersungut-sungut, ngomel, marah, ya, seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, selalu bersungut-sungut, nggak mengerti kehendak Tuhan, nggak pernah mengucap syukur. Akibatnya apa? Mereka nggak mendatangkan kebaikan buat mereka, bahkan mereka mati di padang gurun, ya, sia-sia. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini, kita ngerti, minta Tuhan wahyukan firman Tuhan ini. Ya, peristiwa apapun yang terjadi yang sekarang kita hadapi, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan percaya Bapak Ibu, ya enggak, kita tetap bertahan, kita mengucap syukur, katakan Tuhan, aku nggak ngerti sekarang mengapa Engkau izinkan ini terjadi. Tapi satu hal Tuhan, dikatakan apa? Bagi mereka mendatangkan kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita ini tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, Tuhan ubahkan, akhirnya mendatangkan kebaikan.
banyak kejadian-kejadian di dalam anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan izinkan terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak enak, ya. Udah uang dibawa kabur misalnya kan, di apa macam-macam lah saudara ya, kejahatan macam-macam. Tapi aku nggak mendatangkan kebaikan. Kenapa tidak mendatangkan kebaikan? Bapak Ibu perlu kita cek. Mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Dia? Tuhan bilang gini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kamu, kalau Bapak Ibu ya, gini loh Bapak Ibu, kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi orang, seseorang ya, jadi kita apa? Kita bisa menerima loh, apapun yang dia lakukan, itu manusia. Kita akan mudah mengerti, ya, akan menerima, ya. Kalau kita benci sama orang loh, tindakan apa aja kita apa? Curiga, bener nggak? Iya nggak? Kalau kita benci sama orang nih, nggak suka sama orang, tindakan apapun juga yang dia lakukan kita curiga. Tapi kalau kita mengasihi orang, apapun yang dilakukan, kita langsung, oh dia punya maksud baik. Dan oh maksud dia untuk kebaikan aku. Nah makanya dikatakan, mendatangkan kebaikan hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu dan kita nggak mengerti kebaikan apa yang kita terima, sampai sekarang belum mengerti, kita cek, apakah aku mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, sabar. Pasti akan waktunya Tuhan singkapkan. Peristiwa-peristiwa itu terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Kita akan mengerti. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya nggak heran kita nggak menerima kebaikan yang Tuhan maksudkan buat kita. Seharusnya kita bertobat dan kita minta, Tuhan yang ajar aku untuk bisa mengasihi Engkau. Ngerti Bapak Ibu ya? Dan ini kalau kita baca di dalam Alkitab Bapak Ibu, di dalam Alkitab kalau kita baca, ini ceritanya sebetulnya tentang apa yang Tuhan perbuat terhadap tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tadi kita belajar tentang Ayub. Kita belajar tentang Yusuf. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Saya juga baru pagi merenungkan, Yusuf pun mengalami peristiwa-peristiwa yang gak enak. Yang dibilang aku tuh gak salah. Ya, nanti Bapak Ibu baca ceritanya menarik Bapak Ibu. Jadi pada waktu oke, kita baca ya. Ini menariknya begini Bapak Ibu. Kalau kita baca tentang cerita Yusuf, dikatakan begini, Tuhan, kita buka Kejadian 39, Kejadian pasal 39 ayat 2 dulu deh. Ini dikatakan begini, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kemudian kita buka ayat 2-nya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala usaha yang dikerjakan. Ya. Kemudian yang kita buka lagi ayat 21 nih, ayat 21 Bapak Ibu. Ayat 21, Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu tahu, kasih setia Tuhan dicurahkan pada waktu Yusuf apa? Dalam penjara. Jadi budak dalam penjara. Tuhan bilang, aku melimpahkan kasih setia Tuhan. Kalau sekarang, di zaman sekarang, saya diizinkan masuk ke penjara Yusuf nih. Saya jadi wartawan, ya, kayak Kick Andy gitu ya ceritanya. Saya masuk, saya wawancari Yusuf. Bung Yusuf diberkati oleh Tuhan, ya, disayang oleh Tuhan. Nah, bagaimana perasaan Pak Yusuf ini ceritanya? Pasti saya percaya Yusuf akan ngomong, aku lebih senang bebas dari penjara. Ya, aku lebih senang bebas dari penjara. Buktinya apa? Pada waktu dia membebaskan, dia mengartikan mimpi. Ya kan, dia dimasukin ke dalam penjara intelek lah, ya, untuk kalangan istana. Dia ketemu dengan juru minum dan juru roti Firaun yang masuk penjara. Kemudian dia mengartikan mimpi kedua juru minum dan juru roti ini. Kemudian dia pesan apa? Dia bilang,
kalau kamu sudah bebas, ingat aku loh ya. Aku ini gak bersalah masuk penjara. Aku gak ada salah, aku dijual. Iya gak? Berarti apa? Kerinduan dia untuk keluar dari penjara. Jadi kalau saya percaya, kalau saya ketemu dengan Yusuf, saya wawancarain, dia akan berkata, Yusuf, kamu bahagia. Kamu dilimpahi kasih karunia oleh Tuhan. Kamu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yusuf akan menangis, tentu akan berkata, aku lebih suka keluar penjara. Kalau Tuhan mengasihi aku, Tuhan menyertai aku, keluarin aku dong dari penjara. Seringkali kita begitu kan? Bapak Ibu, benar gak? Kita menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan. Kita berkata, Tuhan, kalau Engkau sayang aku, bebaskan dong aku. Tapi Tuhan punya rencana lain, punya cara yang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin berubah hidup karakter kita, sifat jelek kita, kebiasaan kita, jangan pakai cara kita. Cara kita itu menyesatkan. Orang di kitab ditulis, kita aja nggak kenal, hati kita aja kita nggak kenal loh. Dikatakan hati kita ini penuh tipu muslihat. Kita aja nggak kenal. Nah, kalau Tuhan, Dia mengerti. Ya enggak? Bagian-bagian apa dari hidup kita yang harus dipotong, yang harus dibuang. Peristiwa-peristiwa apa yang akan Tuhan izinkan terjadi atas kita, sehingga sifat tabiat yang lama ini bisa dibuang keluar. Dan Tuhan ganti dengan sifat dan karakter yang baru. Sifat karakter Kristus. Tuhan tahu. Kalau kita mau usaha sendiri, ya cuman topeng Bapak Ibu. Makanya banyak orang-orang yang munafik. Iya enggak? Kenapa? Karena berusaha kita memoles. Suami istri di rumah ribut. Ya, ribut terus. Kita kalau keluar, khususnya kalau ke gereja, tolong kita gandengan tangan. Lupakan pertengkaran kita. Biar kita dikelihatannya, Iskandar sudah berubah. Jadi manusia baru, sudah lahir baru. Begitu keluar dari gereja, ngomong sedikit, udah main bentak-bentakan. Kita mencoba memoles dengan diri kita, nggak akan kuat, nggak akan bisa. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Dan karena kita ini masing-masing punya pribadi, ya, masing-masing punya kelemahan sendiri kan. Jadi Bapak Ibu, mungkin suami istri Tuhan pakai caranya berbeda. Makanya jangan kita mencampuri, kadang-kadang jangan kita mencampuri urusan Tuhan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, bahkan dengan teman segereja kita. Biarkan Tuhan, ya enggak, berurusan dengan mereka dengan cara Tuhan. Kita hanya bisa apa? Doakan agar dia bisa mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan dikatakan Tuhan sanggup mengubahkan, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, ya, buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami peristiwa yang gak enak, Bapak Ibu sudah percaya Tuhan. Bapak Ibu hanya perlu ngecek, apakah hatiku mengasihi Tuhan? Apakah hatiku cinta Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita cinta Tuhan, Bapak Ibu jalani terus. Jalani terus dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Dengan hati yang tetap cinta sama Tuhan. Kita nggak ngerti berapa lama Tuhan menyingkapkan kepada kita. Tapi satu hal Bapak Ibu, seperti Yusuf. Yusuf tadinya mengandalkan juru minum. Supaya kamu sudah utang budi loh sama aku. Ingat ya, kata Yusuf kasarnya bilang, kamu utang budi sama aku karena aku sudah menerjemahkan mimpi kamu. Kalau kamu dipanggil Firaun, ingat, kenalin saya, bilangin, ceritain, saya ini siapa, tolong aku. Ya enggak, kamu utang budi loh sama aku. Perhatikan. Kemudian apa? Dikatakan di Alkitab, si juru minum ini setelah ditolong dan dia dikembalikan ke posisinya, ya, juru roti dipenggal, digantung. Tapi juru minum ini, ya, setelah mendapat posisinya dipulihkan oleh Firaun, dia lupa, katanya lupa tentang Yusuf. Selama berapa tahun? 2 tahun. Dikatakan lupa, ya nggak? Sampai suatu saat
Tapi Tuhan nggak pernah gagal dalam rencananya. Itu yang luar biasa. Ya, jangan takut. Tuhan ingat jadwalnya kapan kita mesti keluar dari masalah itu. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat kita dibebaskan dari masalah itu. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Biarkan Tuhan dengan caranya Tuhan, ya, dengan caranya Tuhan. Terus kita pegang. Setelah 2 tahun, Tuhan intervensi, dikasih mimpi Firaun. Ya, nggak ada yang bisa mengartikan. Si juru minum itu tiba-tiba diingatkan. Saya percaya campur tangan Tuhan. Diingatkan lagi, pleng, gitu loh. Kamu ingat dong, waktu di penjara, yang ada nama Yusuf, kamu lihat dikit, oh iya, Firaun, ya enggak. Waktu aku di penjara, dia cerita bla 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 bla. Aku ketemu dengan seseorang yang bisa mengartikan mimpi. Kemudian Yusuf dipanggil. Katanya kamu bisa mengartikan mimpi. Benar nggak ceritanya begini Bapak Ibu ya? Si Yusuf bilang apa? Bukan aku, Tuhan yang bisa. Waktu sama juru minum, dia bilang apa? Ingat loh, kamu sudah aku tolong loh. Ini jasa aku loh. Ingat aku ya. Bapak Ibu, ternyata untuk merubah aku kecil jadi dia tuh Tuhan, itu perlu 2 tahun. Perlu 2 tahun. Ya. Untuk tadinya membanggakan diri, ini jasaku, ini kehebatanku, sampai semua dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan lah. Perlu 2 tahun. Ya, perlu 2 tahun. Ada waktunya Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan. Dan Tuhan izinkan terjadi. Sampai Bapak Ibu, ya, karena Tuhan mempersiapkan Yusuf. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memimpin, ya, memimpin menjadi saluran berkat. Dan Bapak Ibu, Tuhan juga izinkan peristiwa nggak enak di dalam hidup Yusuf, sampai Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, ya, sampai dia bisa berkata, kamu boleh mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan merubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf terwahyu, Roma 8 ayat 28. Dia tahu Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat dia. Makanya waktu saudara-saudaranya merasa bersalah, ya, sampai sujud. Ya, sujud sampai aku biasa orang kalau rasa bersalah kan begitu kan, dia mungkin pukul-pukul dirinya, aku nyesel dulu gini gitu. Yusuf cuma bilang, kamu boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mengubahkan untuk kebaikan buat aku dan juga buat seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu, ya, mungkin banyak orang yang berbuat jahat sama kita loh, ya, entah berbagai cara, ya. Tapi kalau kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan yang paling penting kebaikannya apa? Dia ubah karakter kita yang jelek, karakter kita yang busuk, diubah. Diubah apa? Menjadi karakter Kristus. Bapak Ibu, memang kita menjalani kehidupan ini terus terang aja Bapak, di bumi ini loh, di bumi ini. Memang banyak penderitaan, benar nggak? Lebih banyak penderitaan susahnya kan? Iya nggak? Benar nggak? Lebih banyak susahnya kadang-kadang, jujur aja. Ya, kita dagang aja lagi sepi. Ya nggak? Keluarga, keuangan, macam-macam. Banyak pergumulan lah Bapak Ibu. Ya nggak? Kecuali kita tidur terus mungkin ya. Kita tidur terus nggak bangun-bangun mungkin nggak ada masalah. Ya, masalah juga dibangunin, kamu kerjanya tidur terus aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, makanya Tuhan berkata apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Saya berpikir ya, kenapa sih Tuhan suruh kita mengucap syukur senantiasa? Apa Tuhan iseng? Apa Tuhan senang kita terlihat senyum terus gitu? Ya memang senang sih kalau kita ngeliat orang senyum terus, enggak? Daripada cembetut aja Ci ya. Ya nggak, muka ditukuk itu senang. Tapi ternyata Tuhan mengajari kita untuk mengucap syukur senantiasa dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Pada waktu kita mengucap syukur,
Berarti apa? Kita menghargai, Tuhan Engkau pegang kendali. Tuhan Engkau tahu yang terbaik buat aku. Peristiwa ini boleh terjadi. Tapi satu hal, aku percaya Engkau pegang kendali dan Engkau akan mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Amin. Nah ini penting Bapak Ibu, penting. Saya lihat penting sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, kita buka lagi Bapak Ibu, buka lagi satu di dalam Alkitab kalau kita baca ya, di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini ya, sekarang ini selama kita di bumi loh, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saya percaya si Rasul Paulus ini udah mengerti ya, Roma 8 ayat 28. Dia mengatakan penderitaan ringan. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, dia cerita, si Rasul Paulus cerita di dalam satu suratnya, ya. Dikatakan aku ini sudah mengalami, dikatakan apa? Dirajam, dilemparin batu sampai dianggap sudah mati. Aku ini mengalami kelaparan, bukan puasa loh, ya, kelaparan. Aku mengalami kedinginan, aku mengalami telanjang, aku dirampok, ya, aku mengalami karam kapal, aku disiksa, ya, aku difitnah, macam-macam dia sudah mengalaminya. Tapi satu hal, dia ngomong gini, itu dia anggap sama dia sebagai penderitaan ringan, ya. Kenapa disebut penderitaan? Dia bisa ngomong itu penderitaan ringan karena dia sudah tercelik Bapak Ibu. Apa? Ada kemuliaan kekal yang melebihi segalanya yang disediakan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maksud saya apa Bapak Ibu? Di dunia ini kita mungkin banyak mengalami penderitaan lah, ya, penderitaan lahir batin. Benar gak? Sampai kalau ini aja mohon maaf lahir batin nih Ci ya. Kenapa? Karena penderitaan itu ketika lahir batin, ya nggak? Mohon maaf lahir batin, ya. Tapi Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan, tetap mengucap syukur sama Tuhan, tetap mata kita fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, salah satu penderitaan, salah satu masalah di dalam hidup kita sebetulnya apa? Kalau kita nggak memandang ke Tuhan loh. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu masalah, kalau kita nggak pandang ke Tuhan, akhirnya pandangnya ke apa Bapak Ibu? Hah? Bukan dunia, ke orang-orang. Dia enak, jadi anak Tuhan, diberkati, kaya, ya nggak? Hidupnya keluarganya sebaik. Kita, gitu loh, ngerti nggak? Itu kenapa? Karena kita ngelihat ke orang, nggak ngelihat ke Tuhan. Padahal Tuhan berkata, hendaklah matamu tertuju kepada Tuhan. Ya, saya merenungkan Tuhan, kenapa kok, ya enggak, kita ini kok kadang-kadang hidup udah banyak masalah, ya udah gitu kok makin pertama, ya tiba-tiba saya babat impres, ya karena mata kamu tertuju ke orang. Coba mata kamu tertuju kepada Tuhan. Dikatakan, hendaklah matamu tertuju kepada Tuhan, karena Dia adalah yang menciptakan iman dan menyempurnakan iman. Pada waktu mata kita fokus ke Tuhan, iman kita tuh akan bertambah. Sehingga membuat apa? Kita sanggup menghadapi tantangan. Tapi kalau kita melihatnya ke orang, ke tetangga, ke teman, ke siapa-siapa, bukan apa namanya? Bukan sukacita yang kita dapat, mangkal, benar nggak? Timbul iri hati, iya nggak? Benci, salahin Tuhan, Tuhan kamu pilih kasih, macam-macam lah Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, ya, saya mau bagikan, kita sama-sama belajar. Bukan saya sudah bisa. Saya senangnya merenung Bapak Ibu. Saya senang merenung, senang ngelamun istilahnya. Tapi kenapa ya Tuhan? Iya enggak? Karena kamu fokus ke orang. Ya, coba kamu fokus ke aku. Iman kamu makin kuat, kamu akan mengalahkan masalah. Tapi kalau kita fokusnya ke manusia, akan timbul kepahitan, sakit hati. Yang ujung-ujungnya Tuhan yang disalahin. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Mazmur ada. Mazmur pasal 17 kalau nggak salah. Dia orang benar, dikatakan dia melihat, ya kok orang apa namanya, orang sesat, orang fasik kok enak-enak aja. Atau kita buka deh, kita buka. Oh, Mazmur 73. Mazmur Asaf.
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Amin. Bagi yang bersih hatinya. Ya, kalau kita bersih hati kita, tulus hati kita, saya percaya kita akan ngomong Tuhan itu baik. Jadi kalau sampai kita ngomong Tuhan itu nggak baik, periksa hati kita. Serius ini Bapak Ibu, periksa. Pasti hati kita nggak tulus, pasti hati kita nggak benar. Nah, perhatikan. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Terus, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ya, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kemudian, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ya, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, melawan Tuhan. Mana Tuhan? Ya enggak, buktinya orang-orang percaya pada susah. Aku kok sehat, nggak ada sakit, diberkati, kaya lagi gitu ceritanya ya. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nggak heran Bapak Ibu, jadi orang-orang fasik itu banyak penggemarnya Bapak Ibu, ya, banyak penggemarnya, banyak idolanya dibandingin orang percaya. Karena kalau orang percaya itu tidak tulus hatinya, dia akan melihat enak loh. Ya, jadi orang fasik udahlah, nggak usah terlalu ekstrim lah. Ya udah biasa aja ke gereja, ya nggak usah, ya nggak. Mending kamu cari duit lah kayak gitu, ngerti nggak? Yang penting persembahan kasih kayak gitu aja gitu loh, ya nggak? Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Mereka ngelihat, mereka sendiri ngomong, aku gak mengalami susah, gak seperti kamu, anak Tuhan ngomongnya, iya gak? Tiap hari kerjanya nangis, doa, puasa, katanya gitu loh. Aku nih makan di restoran tiap hari, aku gak sakit, enak, iya gak? Itu mereka membual. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sebentar dulu. Yang sebetulnya bukan kena tulah. Tadi apa? Coba di ayat sebelumnya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini yang Roma 8 ayat 28. Ya. Dikatakan hidupnya nggak enak. Kenapa? Dikatakan tadi apa? Segala sesuatu yang enak nggak enak itu terjadi buat orang percaya. Jadi yang enak, yang nggak enak itu terjadi bagi kita orang percaya. Tapi ada tujuan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Asal kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah terus, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sumpama ini Bapak Ibu, ini terjadi atas saya. Saya bilang enak loh, udahlah kita nggak usah ibadah, nggak usah macem-macem, ya nggak. Buktinya tuh orang-orang yang nggak percaya Tuhan enak-enak, nggak sakit. Kita sering ada yang ngalami sakit ini, sakit itu, kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi itu mereka enak. Terus saya ngomong kepada anak, ya nggak, kepada mantu, kepada cucu, dikatakan apa? Aku berkhianat, ya nggak? Dikatakan gitu. Seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Padahal kalau kita dibukakan sama Tuhan, kita tahu ya Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Agar apa? Agar karakter Kristus menjadi karakter kita. Agar apa? Agar kita nanti ya pada waktu kita dipanggil pulang, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Hai anakku yang kukasihi, hambaku yang setia. Nah itu kemuliaan yang kita akan terima. Habis ya, udah ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk
ke dalam tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti ini dengan pikiran manusia kita, kali lagi kita akan kecewa. Bener, enakan orang fasik. Tapi kalau kita minta Tuhan, singkapkan mataku, buka mataku untuk melihat apa sih sebetulnya yang terjadi. Nah, pada waktu disingkapkan, dikatakan begini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Pada waktu Tuhan menyingkapkan, memberikan pewahyuan, kita bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kalau selama ini kita melihat dengan manusia kita kecewa, ikut Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan singkapkan aku, untuk aku melihat sebagaimana Engkau melihat. Pada waktu Tuhan singkapkan, ya kita akan melihat, oh Tuhan, ternyata di hadapanmu, walaupun kelihatannya mereka gemuk-gemuk, gembul-gembul katanya, ternyata di matamu mereka adalah orang-orang yang hina. Dikatakan demikian. Dan kau taruh mereka di tanah yang licin, sehingga mereka jatuh, masuk di dalam kebinasaan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Bapak Ibu, kalau kita fokusnya melihat orang-orang seperti itu, orang-orang fasik, orang dunia, dan kita melihat dengan mata manusia kita, dikatakan seperti ada yang menusuk-nusuk hati kita. Apa? Sakit hati, iri hati, tapi gak bisa apa-apa, gitu loh. Ya ngerti gak? Aku iri Tuhan, tapi aku gak bisa apa-apa. Akhirnya seperti menusuk-nusuk hati kita, membuat kita kecewa, sakit hati, kepahitan, ya. Tapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Orang-orang yang berharap, yang setia kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan sanggup mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya, Roma 8 ayat 28 membuka buat kita. Kalau kita menghadapi masalah apapun yang gak enak, sakit penyakit, ya, masalah pergumulan apapun juga, Bapak Ibu kita doa, Tuhan aku gak mengerti, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Karena semua peristiwa gak ada yang Tuhan gak tahu. Semua peristiwa yang jelek terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mengizinkan. Contohnya Ayub tadi saya katakan. Kalau itu terjadi, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau mengizinkan ini terjadi, aku percaya ada maksud ilahi yang sekarang aku gak ngerti. Aku hanya minta Tuhan, biar jagai hatiku untuk tetap mencintai Engkau. Jagai hatiku untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Jagai hatiku untuk tetap memandang kepadamu. Aku gak ngerti, tapi aku percaya suatu saat Engkau singkapkan. Dan aku percaya Engkau sanggup mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Jangan sampai kita hilang. Peristiwa-peristiwa itu membuat kasih cinta kita ke Tuhan hilang. Kalau sampai kasih cinta kita hilang ke Tuhan, kita tidak akan menikmati kebaikannya buat kita. Amin.